Penyerang tim nasional Pantai Gading, Elie Wahi, dilaporkan sempat ditolak masuk ke Kanada jelang laga Piala Dunia 2026 melawan Jerman, akibat statusnya yang masih berada dalam penyelidikan dugaan pengaturan pertandingan di Prancis. Wahi diduga terlibat dalam kasus spot fixing terkait pertandingan Ligue 1 saat ia membela klubnya setelah muncul aktivitas taruhan mencurigakan pada insiden kartu kuning yang ia terima pada Mei lalu saat melawan Metz. Kasus tersebut kini tengah diselidiki otoritas sepak bola dan kepolisian Prancis. Namun dalam perkembangan terbaru, Federasi Sepak Bola Pantai Gading menyebut bahwa izin perjalanan Wahi akhirnya disetujui setelah melalui proses administratif lanjutan. Penjaga gawang veteran Jerman, Manuel Neuer, berpeluang mencatat rekor baru dalam karirnya jika diturunkan saat menghadapi Pantai Gading di ajang Piala Dunia 2026. Laga tersebut disebut akan menjadi momen spesial bagi kiper Bayern Munich itu, karena ia berpotensi menjadi salah satu pemain dengan catatan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Neuer sendiri saat ini sudah mencatatkan partisipasi di beberapa edisi Piala Dunia dan menjadi salah satu kiper paling berpengalaman dalam sejarah sepak bola internasional Jerman. Jika kembali tampil melawan Pantai Gading, ia akan menambah jumlah caps di turnamen tersebut dan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda hidup di bawah Mistar. RB Leipzig dilaporkan menolak tawaran awal dari Liverpool untuk winger muda Yan Diomande pada bursa transfer musim panas ini. Liverpool disebut telah mengajukan proposal bernilai sekitar 100 juta euro, namun masih belum memenuhi valuasi yang ditetapkan klub Bundesliga tersebut. Meski tawaran awal sudah ditolak, Liverpool dikabarkan belum menyerah dan siap mengajukan penawaran lanjutan untuk pemain berusia 19 tahun itu. Di sisi lain, RB Leipzig masih berkesiras mempertahankan sang pemain atau hanya akan melepasnya dengan harga yang sesuai bandrol tinggi yang mereka tetapkan, yakni di angka 130 juta euro. Liverpool dan Barcelona dikabarkan tengah memantau situasi bek Tottenham Hotspur, Mickey van de Ven, di tengah spekulasi masa depannya di klub London tersebut. Menurut laporan media Spanyol Fichajes, kedua klub raksasa Eropa itu melihat peluang untuk merekrut bek asal Belanda tersebut apabila Tottenham tidak segera mengamankan kontrak jangka panjangnya. Van de Ven tampil impresif sejak bergabung dengan Spurs dan berkembang menjadi salah satu bek muda paling menjanjikan di Premier League, sehingga menarik perhatian sejumlah klub elit. Meski demikian, Tottenham masih berupaya mempertahankan sang pemain dan menjadikannya bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, dikabarkan menjadi incaran dua klub Arab Saudi, yakni Al-Qassidiyah dan Al-Diriyah yang siap menawarkan kontrak bernilai besar pada bursa transfer mendatang. Menurut laporan Sky Sports, kedua klub tersebut tengah memantau situasi Rashford dan mempertimbangkan untuk mengajukan proposal resmi dengan paket gaji yang sangat tinggi guna membawanya ke Liga Pro Saudi. Meski demikian, Rashford masih memprioritaskan karir di level tertinggi Eropa. Ia ingin tetap bersaing di kompetisi elit demi menjaga performa dan peluangnya di tim nasional Inggris. Di sisi lain, Manchester United sendiri masih memegang kendali penuh atas masa depan sang pemain yang masih terikat kontrak jangka panjang di Old Trafford. Olivier Giroud memberikan pujian besar kepada rekan setimnya di Lille, Ayoub Buadi, dalam sebuah wawancara dengan BBC Sport. Giroud menilai gelandang muda berusia 18 tahun itu memiliki potensi untuk bermain di klub-klub elit Eropa, termasuk Real Madrid, jika mampu terus berkembang terutama dalam aspek penyelesaian akhir. Di Lille kami sering bercanda soal finishingnya. Kalau dia punya itu, dia akan bermain untuk Real Madrid tahun depan, ujar Giroud kepada BBC Sport. Mantan striker tim nasional Prancis itu juga menyebut Buadi memiliki kecerdasan bermain yang tinggi dan kemiripan gaya dengan legenda Barcelona Sergio Busquets. Bek kiri Manchester United, Luke Shaw, dikabarkan harus menerima pemotongan gaji jika ingin bertahan lebih lama di Old Trafford. Shaw saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester United, dengan klub belum menunjukkan rencana memperpanjang masa bakti dengan skema gaji yang sama seperti sebelumnya. Menurut laporan media Inggris, manajemen Setan Merah tengah melakukan penyesuaian struktur gaji pemain yang berdampak pada sejumlah pemain senior, termasuk Shaw yang saat ini menerima bayaran sekitar 200.000 pound sterling per pekan.
Pihak klub disebut hanya bersedia menawarkan kontrak baru dengan nilai gaji lebih rendah, disesuaikan dengan usia, kontribusi, serta kondisi kebugaran pemain dalam beberapa musim terakhir. Masa depan bek muda Atalanta Marco Palestra kembali menjadi perhatian setelah muncul perkembangan terbaru terkait situasi transfernya. Dalam laporan terbaru, Inter Milan disebut sebagai satu-satunya klub yang saat ini paling serius dalam upaya mendapatkan tanda tangan sang pemain. Pihak Atalanta telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Inter untuk membahas kemungkinan transfer. Diskusi tersebut membuka ruang negosiasi lebih lanjut, meski kesepakatan belum tercapai. Inter Milan sendiri menunjukkan ketertarikan kuat terhadap Marco Palestra setelah memantau perkembangan sang pemain, termasuk performanya saat dipinjamkan ke Cagliari. Bursa transfer musim panas kembali diramaikan rumor mengenai masa depan winger muda Manchester City, Savinho. Pemain asal Brasil itu disebut-sebut mendapat saran untuk meninggalkan Etihad Stadium demi mencari menit bermain lebih banyak. Situasi tersebut langsung memicu ketertarikan Tottenham Hotspur yang dikabarkan siap menjadi pelabuhan baru sang pemain. Sejumlah laporan menyebut bahwa Tottenham telah lama memantau perkembangan Savinho dan bahkan sudah membuka pembicaraan awal dengan Manchester City terkait potensi transfer. Di sisi lain, Manchester City dikabarkan tidak sepenuhnya menutup peluang melepas Savinho meski tetap mematok nilai tinggi untuk sang pemain. Barcelona kembali bergerak di bursa transfer musim panas dengan menjadikan gelandang muda Valencia, Javi Guerra, sebagai salah satu target utama dalam proyek rebuild di bawah pelatih Hansi Flick. Menurut laporan media Spanyol COPE, pihak Barcelona sudah melakukan kontak awal dengan perwakilan sang pemain melalui Direktur Olahraga Deco untuk membahas kemungkinan transfer pada musim panas ini. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, disebut sangat menyukai profil Javi Guerra. Gelandang berusia muda tersebut dinilai cocok dengan sistem permainan intensitas tinggi yang diterapkan Flick di Barcelona. Namun Guerra memiliki klausul rilis yang cukup tinggi, yakni sekitar 40 juta euro pada awal Juli dan akan naik menjadi 60 juta euro setelah Agustus nanti. Juventus dilaporkan kembali menjalin komunikasi dengan Paris Saint-Germain untuk membahas peluang merekrut penyerang asal Prancis Randal Kolo Muani pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Bianconeri terus berupaya mencari formula yang tepat untuk membawa kembali sang striker ke Turin. Negosiasi antara kedua klub disebut masih berlangsung, dengan Juventus berharap dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kolo Muani sendiri dikabarkan telah menyatakan keinginannya untuk kembali memperkuat Juventus. Penyerang berusia 27 tahun itu disebut tidak tertarik pada opsi lain dan menjadikan klub asal Turin sebagai prioritas utamanya untuk musim depan. Pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti, meminta publik sepak bola Brasil untuk bersabar dalam menantikan perkembangan Endrick. Menurutnya, striker muda tersebut memiliki kualitas besar dan akan menjadi bagian penting dari masa depan Selecao. Ancelotti menegaskan bahwa proses perkembangan pemain muda membutuhkan waktu, terutama ketika harus bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Karena itu, Ancelotti meminta para pendukung Brasil untuk tidak terburu-buru memberikan tekanan kepada sang pemain. Dengan usia yang masih sangat muda, Endrick diyakini memiliki masa depan panjang bersama Selecao dan berpeluang menjadi salah satu pilar utama tim dalam beberapa tahun mendatang. Masa depan striker muda Real Madrid, Gonzalo Garcia, masih menjadi bahan spekulasi menjelang musim baru. Meski Los Blancos belum mengambil keputusan final, Real Sociedad disebut berada di posisi terdepan apabila sang pemain akhirnya meninggalkan Santiago Bernabéu untuk mencari menit bermain yang lebih banyak. Menurut laporan Marca, Real Sociedad memandang Gonzalo sebagai salah satu profil yang paling sesuai untuk memperkuat lini serang mereka, dan opsi peminjaman menjadi skenario yang paling memungkinkan. Dengan cara tersebut, Gonzalo dapat memperoleh pengalaman bermain yang lebih konsisten tanpa harus memutus hubungan jangka panjang dengan Real Madrid. Upaya Dusan Vlahovic untuk mencari klub baru di luar Italia dilaporkan belum membuahkan hasil yang diharapkan. Menurut laporan Tuttosport, situasi tersebut membuat masa depan sang striker semakin tidak menentu.
Meski sebelumnya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub besar seperti Bayern Munich, Chelsea, dan Atletico Madrid, minat yang muncul sejauh ini belum berkembang menjadi penawaran resmi. Kondisi tersebut membuat Vlahovic belum mendapatkan kepastian mengenai klub tujuan untuk musim depan. Dengan bursa transfer yang terus berjalan, Vlahovic masih berharap ada klub yang bersedia memenuhi tuntutan finansialnya. Namun untuk saat ini, pencarian peminat di liga-liga top Eropa belum memberikan hasil yang memuaskan. Winger Inggris Bukayo Saka menegaskan dirinya tidak ingin menciptakan polemik dengan pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel terkait kondisi kebugarannya di Piala Dunia 2026. Saka yang masih menjalani pemulihan cedera Achilles mengaku siap bermain, tetapi memilih menghormati keputusan Tuchel mengenai menit bermain dan perannya di tim. Ia menegaskan tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan sang pelatih. Sebelumnya, Tuchel mengungkapkan bahwa Saka belum berada dalam kondisi 100%, sehingga penggunaannya harus dikelola secara hati-hati sepanjang turnamen. Karena alasan tersebut, Saka sempat memulai laga dari bangku cadangan saat Inggris menghadapi Kroasia. Gelandang muda timnas Spanyol Gavi kembali menjadi sorotan publik di tengah bergulirnya Piala Dunia dan mengungkapkan sebuah janji unik yang ia siapkan apabila La Furia Roja berhasil keluar sebagai juara dunia. Pemain berusia 21 tahun itu menyebut dirinya akan melakukan perubahan penampilan yang cukup mencolok, yakni mewarnai rambutnya jika Spanyol mampu meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola tersebut. Aksi ini juga menambah daftar nazar atau tantangan pribadi yang kerap dilakukan pemain muda Spanyol saat menghadapi turnamen besar. Sebelumnya, beberapa pemain timnas Spanyol juga pernah membuat janji serupa terkait perubahan gaya rambut jika berhasil menjadi juara dunia. Bek kiri timnas Spanyol Marc Cucurella akhirnya angkat bicara mengenai kepindahannya dari Chelsea ke Real Madrid yang terjadi secara mengejutkan pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku keputusan untuk meninggalkan Chelsea bukan hal yang mudah. Ia merasa sudah cukup nyaman selama membela klub London tersebut, namun kesempatan bergabung dengan Real Madrid disebut sebagai peluang yang sulit untuk ditolak. Ketika Real Madrid datang, sangat sulit untuk mengatakan tidak, ungkap Cucurella, yang menegaskan bahwa keputusan itu diambil dalam waktu singkat setelah komunikasi antar klub berjalan cepat. Pelatih baru AC Milan, Ruben Amorim, langsung bergerak cepat dalam menyusun proyek besar untuk membangun kekuatan Rossoneri. Pelatih asal Portugal itu dikabarkan menyiapkan dana besar hingga sekitar 1,99 triliun rupiah untuk mendatangkan dua pemain yang disebut sebagai anak kesayangannya. Dua pemain yang dimaksud adalah gelandang Morten Hjulmand dan winger Francisco Trincao yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Amorim dan menjadi bagian penting dalam skema permainannya. Menurut laporan media Eropa, Amorim sangat ingin kembali bereuni dengan kedua pemain tersebut karena dinilai cocok dengan filosofi bermainnya yang mengandalkan pressing tinggi, transisi cepat, dan fleksibilitas taktik. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan di bursa transfer dengan memasukkan Robert Lewandowski dalam daftar target mereka. Laporan ini pertama kali disampaikan oleh Code of Sight yang menyebut striker asal Polandia itu berpotensi direkrut untuk memperkuat lini depan sekaligus mendampingi Benjamin Sesko. Namun rencana ini masih dalam tahap awal. Faktor usia, tingginya tuntutan gaji, serta arah pembangunan skuad jangka panjang menjadi pertimbangan serius pihak klub sebelum mengambil keputusan. Code of Sight juga menyebut bahwa Manchester United masih mengevaluasi beberapa opsi striker lain yang lebih muda, sehingga peluang transfer Lewandowski masih terbuka namun belum pasti. Manchester City dilaporkan menjadi klub terdepan dalam persaingan untuk mendapatkan gelandang muda Inggris Elliot Anderson pada bursa transfer mendatang. City disebut mulai bergerak lebih serius untuk mengamankan tanda tangan pemain yang tampil impresif bersama Nottingham Forest tersebut. Meski demikian, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain diprediksi tidak akan mudah. Beberapa klub Premier League lainnya juga dikabarkan memantau situasinya dan siap melakukan pendekatan jika peluang terbuka. Saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh Manchester City, namun laporan menyebutkan bahwa klub mulai melakukan penjejakan awal untuk melihat kemungkinan transfer di jendela berikutnya.
Real Madrid mendapat keuntungan besar dari transfer Victor Muñoz ke Liverpool. Meski pemain tersebut sudah dijual ke Osasuna pada tahun 2025, Madrid masih memiliki hak 50% dari penjualan berikutnya. Liverpool merekrut Muñoz dengan nilai transfer 40 juta euro. Dari kesepakatan itu, Real Madrid berhak menerima sekitar 20 juta euro. Muñoz tampil impresif bersama Osasuna sehingga menarik minat sejumlah klub besar Eropa. Liverpool akhirnya berhasil mendapatkan tanda tangan pemain berusia 22 tahun tersebut. Transfer ini menjadi kabar baik bagi Real Madrid karena mereka memperoleh pemasukan besar tanpa harus menjual pemain dari skuad utama mereka. Barcelona dikabarkan telah memutuskan untuk memperpanjang kontrak Andreas Christensen selama 1 musim lagi. Meski kerap mengalami cedera dan minim menit bermain musim ini, Klopp tetap percaya pada kualitas serta pengalaman bek asal Denmark tersebut. Menurut laporan Cadena, Barcelona menawarkan kontrak baru dengan gaji pokok yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Namun, kontrak tersebut dilengkapi bonus dan insentif berdasarkan jumlah pertandingan yang dimainkan serta performanya di lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Barcelona untuk mengurangi beban gaji, sekaligus mempertahankan pemain yang masih dianggap penting bagi skuad. Achraf Hakimi menyambut positif keputusan pengadilan yang akan membawanya ke persidangan terkait kasus dugaan pemerkosaan. Bek Paris Saint-Germain itu mengaku senang karena akhirnya memiliki kesempatan untuk membela diri dan menyampaikan versinya secara terbuka. Hakimi menegaskan dirinya tidak bersalah dan membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan pada 2023 yang menuduhnya melakukan pemerkosaan di kediamannya di Paris. Meski sempat mengajukan banding, permohonan Hakimi ditolak sehingga proses hukum akan tetap berlanjut. Hingga saat ini jadwal persidangan belum diumumkan. Tim nasional Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga grup D. Pasukan Mauricio Pochettino tampil dominan sejak awal laga dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-11 lewat gol bunuh diri bek Australia Cameron Burgess yang salah mengantisipasi umpan silang Folarin Balogun. AS kemudian menggandakan keunggulan menjelang akhir babak pertama. Bek muda Alex Freeman mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan bola pantul di depan gawang pada menit ke-43. Dengan kemenangan ini, AS mengoleksi 6 poin dan dipastikan lolos ke fase 32 besar lebih awal.